di dalam bahasa Arab disebut baitun atau disebut bentuk jamaknya buyut. Nah, Imam Fairuz Abadi dalam Kamus Al-Muhit mengatakan yang disebut dengan rumah itu adalah an-nuzul wal hulul fil makan, yaitu tempat kita menetap. Dan fungsi rumah yang paling utama itu adalah ketenangan. Oleh sebab itu rumah diartikan dengan al-maskan. Al-maskan itu diambil dari kata sakanah. Kalau bahasa pernikahan, sakinah. Apa artinya? Ketenangan. Jadi rumah fungsinya ketika penghuninya datang kembali dari kerja, dia kembali ke rumah. Dalam rumah dia tenang. Kemudian ketika istirahat juga dia tenang, dia ibadah juga dia tenang. Nah, itu fungsi rumah yang sesungguhnya, al-maskan. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilmi fil madi wa fil mutawaqi. Baitu as-siyadah was sa'adah wal iyadah wal khairati kulli ajma'in. Jadi rumah di situ ada ilmu, ada ibadah, ada petunjuk, ada kebaikan, ada ketentraman. Itulah baiti jannati, rumahku, surgaku. Di dalam Al-Quran, kata rumah ini kalau kita hitung, baik bentuk mufrad atau jamaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebanyak 46 kali di dalam Al-Quran. 19 diantaranya disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal, baitun. Ya, sisanya berapa? 27 ya? 27 tambah 19, 46. Nah, 27 disebutnya dalam bentuk jamak, buyut. Nah, jadi rumah bentuk tunggal baitun 16 kali, 9 kali Allah sebutkan. Kemudian bentuk jamak 27 kali ya, pas ya. Idh ja'alnakal baita mathabah linnas wa amna. Contoh, al-baita, kami jadikan al-baita mufrad. Wa bentuk jamak misalnya laisa 'alaikum janah an tadkhulal buyuta ghaira maskunah fiha mata'un lakum. Nah, itu bentuknya buyuta, bentuk jamak. Di dalam Al-Quran rumah itu mafhumul baiti fil Quranil Karim khamsatu ma'anin. Ya. Makna rumah di dalam Al-Quran ada 5 makna. Yang pertama, ma'wa al-insan, yaitu tempat tinggalnya manusia, disebut juga rumah di dalam Al-Quran. Kanu yanhituna minal jibali buyuta aminin. Mereka orang-orang terdahulu memahat bukit-bukit menjadi rumah-rumah. Aminin, dalam keadaan aman. Surat Al-Hijr. Ini fungsi rumah yang pertama, tempat tinggalnya manusia, disebutkan di dalam Al-Quran. Rumah yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran, ma'wa al-makhluqat, tempat tinggalnya seluruh makhluk, disebut rumah. Baik itu hewan. Di surat Al-Ankabut, inna auhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling mudah, paling ringan, ya, paling mudah rusak adalah rumahnya laba-laba. Disebut bait di situ. Atau di surat An-Nahl, ya, di Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyuta. Tuhanmu, penciptamu, mewahyukan kepada lebah untuk mereka bangun rumah-rumah mereka di bukit-bukit tersebut. Itu fungsi rumah bagi hewan dan jenis rumah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, kata rumah di dalam Al-Quran memiliki arti
makanul ibadah atau kiblat, tempat ibadah yang menjadi kiblat, yaitu Al-Ka'bah. Ya, di surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ini bait di sini yang dimaksud adalah Ka'bah. Kemudian pengertian rumah dalam Al-Qur'an yang keempat disebut masjid. Di surat An-Nur, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Itu disebut al-masajid dalam satu tafsir. Buyut di situ al-masajid. Di tempat-tempat atau di rumah-rumah tersebut, ai bermakna di masjid-masjid tersebut ditinggikan, dimuliakan dan disebutkan di dalamnya nama Allah, senantiasa bertasbih kepadanya di dalam tempat-tempat tersebut, yaitu masjid-masjid. Dari waktu pagi sampai waktu sore, bil qudwi wal asar. Kemudian rumah yang kelima yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Baitun Nubuwah, rumahnya para nabi. Ya, di surat Yunus, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Ini dimaksud di sini rumah para nabi. Kisahnya ini Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini jenis-jenis rumah. Nah, rumah yang baik, rumah yang di dalamnya itu ada ibadah. Nabi katakan, berikan cahaya di rumah kalian. Nawwiru buyutakum. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nawwiru buyutakum, berikanlah cahaya di rumah kalian bis sholati, dengan sholat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Hidupkan agar rumah kita bercahaya dengan ibadah. Oleh sebab itu, sholat sunnah yang paling afdal di rumah, kecuali tahiyatul masjid, karena harus masuk ke masjid. Ya, Rasul katakan dalam hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dari sahabat Zaid bin Thabit, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum, la taj'alu buyutakum maqabira." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Riwayat yang lain mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa as-salata al-maktubah. Sesungguhnya paling afdalnya salat sunnah itu seseorang lakukan di rumahnya, kecuali salat wajib jamaah di masjid, di majelis. Dengan salat bercahaya. Wa akhrajal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, wala tattakhidhuha qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? Ala sabilil majaz. Ini bahasa kiasan, majas. Maknanya sepi, tidak ada kebaikan. Tidak ada suara baca Al-Quran di situ, tidak ada sholat di situ, tidak ada zikir di situ. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Begitu juga membaca Al-Quran, itu memberikan cahaya. Allah berikan bonus, diberikan cahaya rumah tersebut, ditambah beberapa bonus dari surat-surat tertentu. Kalau ingin dijauhkan rumah kita dari syaitan, dari jin yang jahat, baca surat Al-Baqarah. Kama akhraja Muslim fi sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasul bersabda bahwa al-baitu fihi tuqra'u suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana la yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan.
Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Lari, la yanfir. Wa fil hadis aidan baca surat Al-Kahfi malam Jumat di rumah. Rumah itu cahaya Allah berikan yang tersambung dengan cahaya Ka'bah. Akhraj Ad-Darimi. Ad-Darimi mengeluarkan hadis tersebut. Rasul bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq." Kemudian dengan membaca Al-Quran di rumah, malaikat mengenali rumah tersebut karena mengeluarkan cahaya. Ya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasul bersabda, "Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard." Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bersinar sehingga penduduk langit mengenali rumah tersebut, sebagaimana penduduk bumi bisa melihat cahaya bintang-bintang di langit. Nah, ini bukan cahaya kiasan. Dia maknanya dua. Kiasan masuk, hakiki juga masuk. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Majmu'nya itu menceritakan dulu di satu kota namanya Masileh yang ada di Hadramaut. Ada seorang ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Umar. Dikunjungi oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika beliau kunjungi rumah Al-Habib Abdullah bin Umar, rumah baru, ya syukuran begini, baru tinggal, kemudian mungkin diundang, datanglah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena beliau seorang yang soleh, seorang wali min auliyaillah, Allah buka tabirnya. Ya, dia lihat dengan basirah, dengan mata hatinya, itu rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar, semua ruangan bercahaya. Di antara rumah-rumah yang lain, rumah yang paling bercahaya rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar. Tapi dia lihat di ruang tamu cahayanya paling terang dibanding ruang-ruang yang lain. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar, "Ya Habib, aku lihat rumahmu dengan mata hati. Ini bercahaya semuanya. Dan rumahmu paling bercahaya dibanding rumah-rumah yang lain. Tapi yang aku heran, di ruang tamu paling terang cahayanya dibanding ruang-ruang yang lain." Apa kata Al-Habib Abdullah bin Umar? "Saya ketika bangun ini rumah, kemudian rumah ini sudah jadi, setiap ruangan saya sholat sambil membaca Al-Quran sampai khatam. Di kamar sholat baca Al-Quran sampai khatam. Di ruang tamu, di dapur, semua ruangan saya khatamkan Al-Quran. Dan bukan sekedar mengkhatamkan Al-Quran, saya membaca Al-Quran di dalam sholat. Pahalanya paling besar. Sebagaimana ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man qara'al Qur'ana," siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qaimun fi shalah, dia posisinya sholat berdiri, kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah, satu huruf dihitung 100 kebaikan. Wa man qara'ahu, siapa yang membaca Al-Quran wa huwa jalisun fi shalah, dia posisinya duduk dalam sholat, falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah, satu huruf dapat 50 kebaikan. Wa man qara'ah fi ghairi sholati ala wudu, siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi dalam keadaan bersuci, wudu, falahu khamsatun wa ishruna hasanah, dia dapat satu huruf itu 25 kebaikan. Wa man qara'ahu, siapa yang membaca Al-Quran fi ghairi sholat, ya tentu di luar sholat, ala ghairil wudu, tanpa berwudu, falahu bi kulli harfin asyru hasanah, satu huruf 10 kebaikan. Bisa dibayangkan beliau khatamkan di setiap ruangan di rumahnya yang baru dibangun itu sekali khatam. Nah, beliau katakan, "Kau lihat wahai Habib, yang di ruang tamu cahayanya lebih terang karena saya khatamkan 40 kali di ruang tamu Al-Quran. Insyaallah Pak Maman nanti khatamkan di dapur, ya, ruang tamu, lantai 2, aja diberikan cahaya. Beda rumahnya orang yang isinya ibadah, auranya beda. Gak main-main.
Malaikat kenal rumah itu. Allah kenal rumah itu. Rasulullah kenal rumah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga selain kita hidupkan dengan ibadah, kita hadirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Bagaimana caranya? Kita hidupkan semua sunnah-sunnahnya. Kita banyak menyebut namanya dengan bersalawat dan salam kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita membaca syama'il beliau, buku-buku yang menceritakan sifat-sifat beliau, buku-buku yang berisikan hadis-hadis beliau, buku-buku yang menceritakan biografi beliau. Itu seakan-akan kita menghadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita. Imam Tirmidzi mengatakan, tadi saya katakan di Muqaddimah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, man kana hadzal kitab fi baitihi faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallamu. Siapa orang yang memiliki buku Sunan At-Tirmidzi, ya ini mewakili, tapi semua kitab hadis sama fungsinya. Dan dia letakkan di rumahnya, dia baca buku tersebut, kitab tersebut, maka seakan-akan di dalam rumahnya ada Nabi Muhammad yang selalu berbicara dengannya, berdialog dengannya. Ada kif, tidak berkah rumah semacam ini. Apalagi dia hidupkan sunnah Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mau hidupkan sunnahku, terutama di dalam rumah, maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di dalam surga. Ini teks berdasarkan cetakan kitab riwayat Imam Tirmidzi. Tapi kalau disampaikan oleh para guru kami, riwayatnya man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menghidupkan aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang menghidupkan aku, maka kelak dia bersamaku di dalam surga. Kalau mampu rumah itu menjadi rumah terbaik di muka bumi ini, kalau dia mampu, yang punya rumah sahibul bait, mungkin dia asuh anak yatim piatu, atau anak yatim, dia rawat dengan baik di dalam rumahnya, dia asuh, dia didik dengan baik. Kata Nabi, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsinu ilaih. Rumah terbaik bagi orang muslim di muka bumi ini, rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan pemilik rumah berbuat baik, merawat dengan baik kepada anak yatim tersebut. Syarru baitin, seburuk-buruknya rumah, fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Seburuk-buruknya rumah bagi kaum muslimin, rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi sahibul baitnya, pemilik rumahnya, memperlakukan anak yatim itu dengan tidak baik. Itu seburuk-buruknya rumah. Kemudian dipajang, nanti pemaman tambah lagi foto-foto aulia yang sepuh-sepuh, ya, khususnya yang sudah sepuh, yang sudah meninggal dunia. Nah, lebih afdal cari yang punya foto, jangan lukisan. Ya, kita lihat banyak lukisan-lukisan wali-wali terdahulu. Kalau lukisan-lukisan masih dugaan, tapi kalau foto memang asli orangnya seperti itu. Jadi pakai yang foto. Apa fadilahnya? Fadilahnya sangat besar, ikhwan muslimin. Itu sihir-sihir, kemudian syaitan, jin yang jahat gak bisa masuk. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis Rasul yang menyatakan, inna syaitana la yanfiru min dhilli Umar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu lari karena takut dari bayangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seorang wali. Kalau bayangannya saja lari, bagaimana foto? Itu bayangan, kata Nabi, setan lari. Lihat bayangannya orang soleh, bayangannya seorang wali, dari bayangannya lari. Kef kalau foto. Itu dalam ilmu usul fikih namanya qiyas aulawi. Ya. Kalau bayangan saja bisa lari itu setan, bagaimana foto? Nah, jadi ini tambahan, mudah-mudahan ini rumah bisa menjadi rumah baiti jannati yang mengantarkan
ya penghuninya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita yang hadir, rumah-rumah kita dimakmurkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan qiraah Al-Qur'an, dengan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza tadi kita baca qiraah kitab Maulid Nabi. Berapa banyak salawat yang kita bacakan tadi? Ya, wa sahibun nur Nabi Muhammad. Yukhrijukum minaz zulumati ila nur. Nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah munawwir as-samawati wal ard. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Wa Nabi disifati dengan cahaya. Sirajan munira. Bukan satu cahaya, dua cahaya. Sirajan dan munira. Matahari dapat satu sifat. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Asy-syamsa diya'a sumber cahaya matahari. Tapi kalau bulan nura, pantulan cahaya. Dia bercahaya karena pantulan cahaya matahari. Tapi ketika Allah sifati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirajan munira. Dia adalah zatnya cahaya dan juga pantulan cahaya. Kalau cahaya matahari hanya sampai ke zahir, tapi cahaya Nabi Muhammad bisa tembus sampai ke lubuk hati. Anta nurun fawqa nurin. Kau cahaya di atas cahaya.